Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Onariantika. Nomor induk mahasiswa 123 061 93126 dari kelas PKI 3C. Di sini saya akan membahas materi tentang prasangka sosial. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang prasangka sosial, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari prasangka sosial itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian prasangka sosial. Prasangka sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pra dan sangka. Pra artinya sebelum, sangka adalah dugaan atau pendapat yang didasarkan dengan perasaan hati. Jadi di sini prasangka yaitu dugaan atau pendapat yang tidak menyenangkan atau penilaian yang negatif dan tidak rasional. Sedangkan sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan timbal balik antar manusia. Jadi prasangka sosial yaitu dugaan atau pendapat yang tidak menyenangkan atau penilaian yang bersifat negatif yang ditunjukkan kepada individu-individu tertentu atau kelompok tertentu sebelum menyelidiki objek-objek dari prasangka sosial tersebut. Banyak ahli mengartikan apa sih prasangka sosial itu sendiri, seperti contoh yaitu menurut Mar'ad, dia berpendapat bahwa prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang bersifat negatif atau positif, namun biasanya cenderung ke nilai yang positif. Terus yang kedua, menurut David O. Seras dan kawan-kawan 1991, prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka sosial itu ditunjukkan pada orang atau kelompok yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri prasangka sosial. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group atau out-group yang menguatkan. Ciri-ciri prasangka sosial berdasarkan perasaan in-group dan out-group adalah 1. Yaitu perbuatan generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Engkuk dan Suroso 1995, jika ada salah satu individu dari kelompok luar yang berbuat negatif, maka digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendirinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber penyebab prasangka sosial. Sumber penyebab prasangka secara umum dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan. Yang pertama yaitu prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain yaitu ketidaksetaraan sosial. Yang kedua identitas sosial. Yang ketiga konformitas. Yang kedua tentang kompetisi sosial. Di sini kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompok dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri itu lebih baik daripada kelompok lainnya. Ketiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Di sini individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian positif atau negatif secara berlebihan. Biasanya penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif. Yang keempat tentang pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh selektif, persepsi selektif, dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip adalah keyakinan atau belief yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Yang kelima yaitu perasaan frustasi atau scopegoating. Menurut Brigham 1991, perasaan frustasi atau scopegoating adalah perasaan frustasi seorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Yang keenam tentang agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis sehingga menyebabkan seorang cenderung berpikir negatif dan berperilaku yang agresif. Yang ketujuh yaitu dogmatis. Di sini dogmatis adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber penyebab prasangka sosial. Sumber penyebab prasangka secara umum dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan.
Yang pertama yaitu prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain yaitu ketidaksetaraan sosial, yang kedua identitas sosial, yang ketiga konformitas. Prasangka secara emosional. Prasangka seringkali timbul dipicu oleh situasi sosial, padahal faktor emosi juga dapat memicu prasangka sosial. Secara emosional, prasangka dapat dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, dan kepribadian otoriter. Yang pertama yaitu frustasi dan agresi. Rasa sakit dan frustasi sering membangkitkan pertikaian. Salah satunya sumber frustasi adalah adanya kompetisi. Ketika dua kelompok saling bersaing untuk memperoleh sesuatu, misalnya pekerjaan, rumah, dan derajat sosial, pencapaian goal salah satu pihak dapat menjadikan frustasi bagi pihak lainnya. Yang kedua yaitu kepribadian dinamis. Di sini kepribadian dinamis bersifat relatif. Apabila seseorang menginginkan status, maka ia harus memiliki seseorang yang statusnya di bawah kita. Keutamaan psikologi yaitu lebih mengedepankan nilai-nilai status. Contohnya, apabila kita mendapat nilai yang baik di kelas, maka kita akan merasa menang dan lebih unggul daripada yang lainnya. Yang ketiga yaitu kepribadian otoriter. Di sini sebagai contohnya kepribadian otoriter yaitu para studi orang dewasa Amerika, Theodore dan Adorno dan kawan-kawan menemukan bahwa pertikaian terhadap kaum Yahudi sering terjadi secara berdampingan dengan pertikaian terhadap kaum yang minoritas. Selanjutnya yaitu prasangka kognitif. Di sini prasangka kognitif yaitu setelah kita memahami stereotip dan prasangka akan membantu memahami bagaimana sih otak bekerja. Selama 10 tahun berakhir, pemikiran sosial mengenai prasangka adalah kepercayaan yang telah distereotipkan dan sikap prasangka timbul balik hanya karena pengondisian sosial, sehingga mampu menimbulkan pertikaian, akan tetapi juga merupakan hasil dari proses pemikiran yang normal. Sumber prasangka kognitif dapat dilihat dari kategorisasi dan stimulus distinktif. Makrat juga mengungkapkan bahwa prasangka sosial banyak ditimbulkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kekuasaan faktual yang terlihat dalam hubungan kelompok mayoritas dan minoritas. Yang kedua, fakta akan perlakuan terhadap kelompok mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, fakta mengenai kesempatan usaha antar kelompok mayoritas dan minoritas. Fakta mengenai unsur geografik, di mana keluarga kelompok mayoritas dan minoritas itu menduduki daerah-daerah tertentu. Yang keempat yaitu posisi dan peranan dari sosial, ekonomi yang pada umumnya dikuasai kelompok mayoritas. Yang kelima, potensi energi eksistensi dari kelompok minoritas dalam mempertahankan hidupnya. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial, yaitu pertama, pengaruh kepribadian, pendidikan dan sarana, pengasuh pendidikan anak oleh orang tua, pengaruh kelompok, pengaruh politik dan ekonomi, pengaruh komunikasi, yang terakhir, pengaruh hubungan sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori prasangka sosial. Di dalam prasangka sosial banyak mengandung teori-teori, yaitu teori konflik realistik, teori belajar sosial, teori kognitif, teori psikodinamika, teori kategorisasi sosial, teori perbandingan sosial, teori biologi, dan diferensiasi relatif. Kemudian yaitu cara mengurangi prasangka sosial, yaitu dengan cara melakukan kontak langsung, mencairkan pada anak untuk tidak membenci, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak, dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Yang terakhir yaitu dengan cara menyadarkan individu untuk belajar memahami perbedaan tentang individu lainnya.
Pembahasan yang terakhir yaitu tentang dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Ross dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Sekian dari materi yang saya jelaskan tentang prasangka sosial. Semoga bermanfaat bagi kita. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.